Jadi kita membahas nih syirkah ya di Islam. Nah, ulama madhab membagi syirkah itu menjadi dua, syirkah am, syirkah uqud. Ya, syirkah dipilah lagi menjadi tujuh, syirkah amlak, ya, itu syirkah ikhtiyariyah dan syirkah ijbariyah. Ini term-term saja. Ya, ada syirkah inan, syirkah mawahwadoh. Nanti pelan-pelan ya kita pelajari bersama. Syirkah yang wujud, syirkah yang abdan, syirkah yang mudorobah. Mudorobah yang seperti tadi. Nanti konteksnya insya Allah akan kita jelaskan tersendiri. Karena ini panjang ya. Termasuk di dalam perkembangan kekinian, syirkah itu tidak terbatas hanya perorangan. Makanya tadi itu ada perusahaan, ya, ada kelembagaan, dan lain sebagainya. Ini bagian dari perkembangan. Tapi prinsip-prinsip itu harus tetap dijaga. Rukunnya ini tadi, syaratnya syirkah ada sighat yang jelas, kerelaan, ridho, antara dimingkum, itu kan sangat jelas. Prinsip transaksi itu ada keridoan. Termasuk saya pesankan dari awal, teman-teman nanti pun karena nikah itu bagian juga dari transaksi, kalau bisa harus ridho gitu, rela. Jangan karena dipaksa orang tua, ya Mbak Khusnul ya. Terus daripada saya jadi anak yang durhaka, mendingan saya manut orang tua, padahal nggak suka dan seterusnya. Itu kalau bisa dilakukan komunikasi dan negosiasi. Apalagi teman-teman kan sudah kuliahan. Biasanya kuliahan itu memiliki nalar komunikasi, negosiasi yang cukup baik. Itu pakai. Jadi kepatuhan sekali lagi bukan saya bermaksud mengkompori teman-teman. Nah, birrul walidin itu adalah memberikan yang terbaik bagi orang tua. Tapi pernikahan itu satu sisi yang lain. Paham ya? Jadi kalau Mbak Nurul Fajrin, Mbak Husnul, Mbak Fatin, pasrah bongkar sama orang tua, ya sudah Pak, pokoknya saya pilihan Bapak, monggo saya manut. Itu bukan sesuatu kepasrahan totally. Karena yang menjalani pernikahan itu Anda. Ya, terutama yang perempuan nih. Kalau laki kan biasanya nggak terlalu dipaksa tuh. Kalau yang dipaksa calonnya baik, nggak usah dipaksa itu mah. Ya. Oh, lalu kalau yang perempuan ini yang kenapa kemudian sampai wali pun juga tidak boleh memaksakan diri sesungguhnya karena ada wilayah-wilayah yang sangat dikotomis, perempuan harus diminta izinnya, setidaknya begitu ya. Nah, teman-teman Mbak Fia, Mbak Nur Fajrin itu kalau bisa bernegosiasi di dalam proses transaksi, karena pernikahan itu transaksi jangka panjang. Saya katakan surga neraka diantaranya itu akan sangat tergantung oleh pasangan hidup dan dengan. Kok bisa, Bang? Nah, iya. Ya, Mbak Fia punya suami, Mbak Nurul Fajrin punya suami. Kalau suaminya itu bakhil, medit, ngajak ke neraka enggak? Oh, ke neraka. Mbak Khusnul, Mbak Fatin misalnya, suaminya mabuk-mabukan misalnya, naudzubillah. Masuk neraka enggak? Mau mengajak ke neraka. Tapi kalau kemudian Mbak Rizky ya misalnya, atau kemudian yang lainnya semuanya tadi Mbak Kunti dan seterusnya itu, teman-teman semua di kelas ini, termasuk Mbak Fia, suaminya kalau malam bangunin, dek ayo bangun tahajud. Yuk kemudian jamaah subuh. Jangan lupa walaupun sebentar baca Al-Quran atau hafalannya dijaga. Ya, lalu kemudian tiap bulan di saving. Yuk kita ke yayasan mana bisa membantu sesama. Indah kan? Kunci surga enggak itu? Oh, kunci surga. Nah, disitulah kenapa kemudian akad itu disyaratkan adanya apa? Kerelaan di dalam persoalan itu ya. Kalau jual beli pastilah. Nah, modal syirkah diketahui dan ada ketika transaksi dilakukan besar nisbah nanti dibagi oleh kedua belah pihak. Ini di bagian syirkah. Nah, agak panjang ya, satu-satu nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Syirka amlak itu kepemilikan harta secara bersama antara dua orang atau lebih tanpa memiliki kontrak akad terlebih dahulu, seperti kedua orang itu mendapatkan hadiah satu benda secara bersama. Syirka uqud, kesepakatan dua orang untuk mentasarufkan harta, mereka campurkan kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan besaran. Itu syirka yang uqud, besaran penyertaan modal tadi ya. Lalu syirkah ukut ini adalah syirkah yang dilakukan dengan melalui kontrak. Seperti dua orang yang sepakat melakukan kontrak modal, usaha konveksi. Ya, seperti yang dulu saya lakukan, misalnya saya nyerahin kambing saya di bawah Gunung Merapi. Nah, itu termasuk kutu ya.
Atau yang paling gampang ya ini mengelola konveksi ya, atau kemudian sepakat membuat toko gitu ya. Nanti yang pemilik modal yang kemudian mengasih modal lalu ada yang menjalankan. Nah, itu syirk good ya. Nah, syirkah ikhtiyariyah itu termasuk syirkah yang amlak yang dilandasi untuk berserikat bersama, menerima ataupun menolak itu terserah keduanya. Sehingga mereka mendapatkan sama-sama gitu. Hibahkah atau bentuk wakafkah atau bentuk yang lain ini dapat wakaf secara bersama-sama juga dari hasil yang kemudian dikolaborasikan. Syirka ijbar, persyirikatan yang secara paksa, bukan keinginan orang yang bersirikat. Maknanya seperti apa? Kayak harta warisan yang mereka terima karena meninggalnya pewaris. Jadi ya kadang ini sensitif juga ya di masyarakat kita ketika kemudian ada yang meninggal dunia, lalu dua orang itu adiknya mau menjual, kakaknya nggak boleh. Nah, itu juga di dalam legal frame tadi itu menjadi penghalang. Tapi ketika kemudian nanti dijual, satu lagi kemudian setuju, tapi harganya tidak setuju, nah itu nanti perdebatan lagi. Jadi memang persoalan syirkah ini luar biasa, memberikan dampak-dampak yang kadang antara saudara itu juga menjadi ini tadi bertengkar sendiri yaitu ya konflik. Baik, di surah Al-Qur'an surah Sad, sungguhnya kebanyakan orang yang bersyirikat itu berbuat zalim. Dengan lain beriman dan beramal soleh. Ini beberapa dalil ya, termasuk dari hadis Rasul ya, dari Abu Hurairah, sesungguhnya kata Allah, saya adalah pihak ketiga dari orang yang bersyirikat selagi satu yang lainnya masih tidak mengkhianati ya. Itu menjadi termasuk di Al-Qur'an itu ya dijelaskan dengan watijaron mabrur. Perdagangan yang baik itu menjadi salah satu sumber rizki yang paling mudah di antara banyak pintu-pintu rizki. Oke, kita tambahkan syirkah yang kontemporer, syirkah inan, itu kerjasama antara dua orang atau lebih melakukan bersama-sama, kemudian kerjasama dua orang bermusyawarah secara inan. Maka ini prakteknya. Modal satu pihak 35%, satu pihak yang lain 63%. Nah, secara sederhana dapat dipahami syirkah ini adalah dalam bentuk modal usaha dan modal yang disirkahkan tersebut nominalnya tidak sama. Nah, nanti pembagian hasilnya bisa dibincangkan bersama. Kalau muafadhah, perkongsian atau kerjasama tadi, modal semua pihak dan kerjasama dilakukan baik kuantitas ataupun kualitasnya sama. Keuntungan kerugian juga sama. Hmm. Jadi modal yang dikongsikan 50-15, gitu, 50-50. Kemudian keuntungan atau ruginya juga dibagikan secara bersama-sama. Oh, ini banyak ini penjelasannya. Sampai di sini dulu ada yang mau di-sharingkan teman-teman sekalian? Ya, rehat sebentar ya, minum-minum ya. Istirahat 1 menit ya. Silahkan Mas Hasan kalau mau minum. Saya tak minum jamu dulu ya. Jamu-jamu. Ini Mbak Nafila foto apa orang nih? Kayak pusing kepala. Oh iya, tadi fotonya. Oke.
Ya, maaf. Ya, speakernya thank you sudah diingatkan. Kita agak kejar ya materinya. Agak cepet tidak apa-apa ya, disimak ya. Nanti tang 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 kalau yang belum paham nanti bisa di-sharingkan. Ini voice-nya udah masuk ya? Sampun ya? Ya. Oke. Sedekah yang para ulama sekarang ini itu dengan sistem kontemporer lalu melakukan proses-proses yang inovatif. Jadi teman-teman kalau ini profesinya adalah guru, pengajar atau nanti juga berbisnis, apapun itu adalah wilayah kita sebagai muslim yang mesti paham ya, dipaham. Pengembangan syirkah itu ada mutanaqisah, syirkah yang musahama, syirkah yang tadamun, syirkah yang tausiah, baswita, yang tausiah bil asom, syirkah yang hasroh. Jadi banyak jenisnya ini. Ini kalau kita bisa lihat ya satu persatu badan usaha syirkah yang syahsi, kalau AS ini ahwalus sasyah yang prodi satu lagi di FAI kita. Dalam undang-undang Mesir syirkah terbagi dua, syirkah ashas dan syirkah amwal ya, modal dan person gitu. Ini semua perkembangan gitu. Di zaman Nabi kan dari Khadijah ke Rasulullah, syirkah ashas yang menekankan unsur kepribadian dan kepercayaan antara orang-orang yang berkongsi. Kalau saat itu kan Rasul dipercaya oleh Khadijah secara langsung gitu ya. Nah, perkongsian atau kemudian syirkah ashas ini tidak melihat pada modal yang disetor oleh setiap orang, tapi lebih pada kerjasamanya yang dapat menentukan arah kooperasi perusahaan. Memang kalau menggambarkan ini baiknya kita sudah agak berimajinasi ya Mas Hasan. Kayak jenengan sudah punya perusahaan kecil gitu di rumah, nggak masalah gitu ya. Atau Mbak Dian itu ya. Sirka ashos ini ada tamat tadamun, ada yang tausiah baswita, ada yang muhassah ya. Kita bisa lihat lagi ke bawah. Saat ini kayaknya asing-asing ya, memang asing ya. Term-termnya asing ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Daripada udah tahu semua kan malah nggak belajar kuat nanti. Syirkah yang amwal ya termasuk syirkah yang tausiah basita ya, sebagai syirkah antara mudamin dan musyia ya. Biasanya memang bahasa Arab ya, kita bahasa Indonesia kan jadi agak unik gitu ya term-termnya. Jadi mudamin adalah pihak yang mutadamin ya, yang menyertakan modal itu bertanggung jawab atas badan usaha, merencanakan, organisir, menggerakkan, mengontrol badan usaha sehingga mereka bertindak atas nama badan usaha tersebut dan memiliki kewajiban. Kewajiban, sedangkan yang musyih adalah pihak yang menyertakan harta yang tidak bertanggung jawab untuk memanajemen tadi itu. Jadi orang yang dipercayain modal sama orang yang kemudian mempercayakan modal. Itu mutadamin sama yang musyih. Dengan demikian maka syirkah ini perusahaan didirikan untuk saling bertanggung jawab dan sebagian lain adalah memberi modal. Paling gampang misalnya Mbak Mumtazah, Mbak Devi, Mbak Dian, ya itu berkongsi gitu. Lalu diberikan ke Mbak Nila, Mbak Nila yang mengelola. Nah, perkongsian inilah kenapa kemudian dinamakan dengan syirkah yang saling bertanggung jawab untuk antara yang memberi modal dan yang tidak. Paling gampang itu kalau misalnya Mbak Dian, Mbak Dewi punya kambing, masing-masing 10, ya Mbak Mumtaz punya sapi 20, lalu dikelolakan ke Mbak Nila, dikelola di kampung misalnya gitu sama suaminya, atau kemudian dikelola secara modern, dibuatkan kandang begitu, sapinya ada 100 ya, kambingnya 100, dikelola dengan manajemen yang bagus, tata kelola limbah buangan air kencingnya, ya teletong sapinya dan lain sebagainya itu dikelola dengan baik gitu. Kayak Cimory, pernah ada yang belum pernah ke Cimory, Semarang?
Itu salah satunya kan dikelola dengan bagus tuh. Ya, dari tata kelola kandangnya, pengelolaan susu sapinya sampai kemudian dibuat Yagut dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Imam Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa syirkah tausiah ini boleh karena syirkah ini berangkat dari syirkah inan dan syirkah mudarabah bagi hasil. Nah, ini nanti ya Mas Hasan, Mbak Mumtaz, kalau di bank nanti biasanya mengadopsi akad-akad yang seperti ini gitu. Jadi Mas Hasan butuh 200 juta. Ya, Mumtaz sebagai bank syariah meminjamkan kepada Mas Fadlan, Mas Hasan. Nah, 200 juta nanti tinggal mau pakai usaha apa. Nanti misalnya usaha konveksi. Nah, hasilnya itulah kemudian bagi hasil gitu. Dari pemilik modal Mbak Mumtaz di bank syariah Mas Hasan sebagai peminjam. Nah, saya termasuk orang yang berinvestasi di bank itu, apakah itu melalui deposit atau melalui tabungan. Nah, Mbak Mumtaz mengelola itu ke Mas Hasan. Maka nanti saya sebagai depositnya akan dapat bagi hasil. Mas Hasan dapat pinjaman modal. Mbak Mumtaz dari bank syariah menjadi pengelola modal tadi yang dipinjamkan kepada Mas Hasan Fadoli. Itu. Nah, akhirnya perkembangannya kira-kira di situ. Kalau mau langsung ya Mas Bintang, Mbak Fatin nyerahin kambingnya ke Mas Hasan tadi itu gitu. Itu yang secara manual dan mudah. Saya dulu pernah begitu, mati siji kejiret ya, macam-macam lah di Merapi sana itu. Secara untung guys, secara popol untuk latihan. Pernah juga catering, saya kasih modal ya, pinjaman 40 juta. Awal-awal setorannya lancar. Terakhir-terakhir lah kok nggak pernah setor bagi hasil nih. Mau ditarik modalnya ya, yang ditarik itu tadi udah seret juga. Sudahlah, yang penting kemudian setahun kemudian balik modal semuanya. Yaitu bagian dari dinamika ya untuk usaha. Jadi kalau sirkah ini itu lebih menanamkan sahamnya di suatu proyek itu juga bisa. Seperti yang sekarang ini Masjid Baitur Rahman. Itu berapa M itu? Udah pernah ke Semarang belum? Masjid Baitur Rahman yang alun-alun barat itu, yang baratnya alun-alun, itu kan dibongkar dari dana APBN negara itu. Kalau tidak salah 750 miliar. Mau sekian lantai gitu. Um, untuk listriknya aja 90 miliar itu. Keren ya. Belum yang lainnya itu ya. Luar biasa. Jadi syirkah mutahana kisah, perkongsian yang mengalami pengurangan. Syirkah mutahana kisah dapat dipahami bahwa kerjasama antara bank dengan pihak nasabah yang mengalami pengurangan porsi penyertaan. Syarakah mutanahiyah ditamlik perkongsian yang berakhir dengan kepentingan salah satu pihak. Ya, karena muntahiyah ditamlik. Ya, muntahiyah ditamlik berarti kerjasama sejumlah syarik dengan menyertakan harta untuk jadikan modal dan modal usaha syirkah tersebut kemudian dibeli oleh nasabah secara berangsur sehingga sampai waktunya nanti dijanjikan ya kepemilikan modal habis karena dibeli dengan berangsur oleh nasabah. Seluruh modal usaha syirkah menjadi milik nasabah dan pada saat itulah syirkah berakhir. Nah, ini beberapa contoh nih ya. Ada musyarakah muqayyadah ya disebut dengan muqayyadah karena terikat apa itu? Antara nasabah sepakat membeli barang modal milik bank oleh nasabah yang dilakukan secara berangsur. Kesepakatan untuk melakukan prestasi tertentu. Nah, contohnya yang seperti ini misalnya saya lihat dulu yang di bawah siapa? Mbak Sofiana. Ya, suara saya jelas nggak Mbak Sofiana? Jelas ya? Oke, Mbak Sofiana sama siapa? Sama Mbak Nafilah lah ya. Khas Mbak Nafila ini kepalanya selalu di ini songgo ini ya. Baik di foto maupun aslinya masih di songgo. Oke. Misalnya tadi Mbak Nafisa sama Mbak Nafila, Mbak Sofiana ya. Mbak Sofi sama Mbak Nafila. Mbak Sofi itu pinjem bank tuh 250 juta. Oke. Nah, kalau yang mukoyada berarti apa terikat kan? Eh Misalnya Mbak Sofiana beli mobil, harganya 250.
Maka Mbak Sofiana menyicil ya ke pihak bank, yang banknya tadi itu siapa namanya? Ayo siapa yuk? Mbak Nafila. Mbak Nafila. Ya, itu dijualnya jadi berapa? Ini yang membedakan antara konvensional sama syariah. Jadi Mbak Sofiana beli mobil 250 ya ke banknya Mbak Nafila. Mbak Nafila itu membelikan mobil, dijual lagi ke Mbak Sofiana senilai 350 juta. Jadi Mbak Nafila mengambil 100 juta keuntungan. Karena apa? Nanti Mbak Sofiana akan membayar ke Mbak Nafila dengan berangsur itu. Selama berapa? Ya bisa 3 tahun, bisa 5 tahun misalnya, tergantung dari ini gitu kebutuhan cicilannya tadi itu. Jadi itu ada muqayyadah selama 3 tahun misalnya sudah harus lunas senilai 250 ditambah dengan bagi hasilnya tadi 100 juta. Gitu ya. Nah, kesepakatan itu mengikat pada syarik ya sehingga tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar kesepakatan. Modal dari para syarik yang berkongsi, lalu kalau syirka inan jumlah modal disertakan, syirka muafadah jumlah modal yang tidak disertakan tidak sama, sementara dalam mudharabah modal disediakan hanya satu pihak, yaitu sahibul mal. Nah, biasanya dari pihak bank ini, banyak melakukan ini. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau di-sharingkan? Kita sampai jam berapa ini, Mas? Mas Hasan? Mas Lafran? Sampai jam berapa nih? Lupa loh, saya 10.20 Pak. 10.20 Pak. Oh 20, ini tinggal 5 menit ya? Iya Pak. Waduh, nggak terasa. Saya sudah terasa sekali Pak. Ya udah tahu banget. Apalagi materi ini wabut ya. Iya, kayak saya dorong-dorong ini kayaknya agak ini itu ya. Dorong-dorong. Oke, kita tambah yang enteng-enteng dulu aja. Kita carikan yang enteng-enteng ya. Oke. Di itu tadi ya kita membahas tentang syirkah. Jadi syirkah itu memang ya ya gitu. Gitu gimana Pak? Ya ya gitu. Oke, saya sharingkan ya. Syirkah. Ya, ya di syirkah di sini posisinya gitu. Ya, bagi hasil ada yang mutlaqah, mudharabah, muqayyadah tadi, musyarakah, muzara'ah, musyaqqat. Ya, musyaqqat ini yang nyiramin itu Mas Ali Ridho. Sampai punya semangka, punya apa gitu. Memang kepikirannya jangan kepikiran kita punya sawah sendiri sepetak begitu. Ya, kalau syirkah ini itu besar gitu. Atau paling gampang misalnya Mas Ali Ridho misalnya saya lah gitu di Pati itu masih punya sawah ya kan. Ya sudah, sawah itu digarap oleh tetangga saya begitu, bagi hasil nanti dengan panen yang ada gitu. Itu paling mudah dipahami ya kan. Kalau yang baik jual beli ya baik yang mutlak, ada yang murabahah kayak tadi itu murabahah itu ambil untung ya dari pihak banknya, misalnya ambil 100, itu boleh nggak? Boleh ya Mbak Aulia gitu, nanti jualan perangkat-perangkat rumah tangga, apa piring dan sebagainya, dijual ke ibu-ibu di kampung atau di perumahan gitu. Ini Bu ya, piring ini asalnya 100 karena ibu nanti ya membayarnya 5 bulan, maka menjadi 130 ya Bu. Boleh enggak itu Mbak Aulia? Boleh Ustaz. Kenapa? Mendring gitu ya. Masih masih ada enggak itu? Masih. Oh masih ya. Ya itu boleh, itu mendring itu boleh. Ya, Prio, panci kayak gitu. Dan itu menguntungkan ibu-ibu dan juga penjual juga untung karena produksi industri itu kalau tidak ada yang membeli itu juga rugi.
Nah, maka pabrik itu menyeimbangkan antara yang dijual di pasaran itu juga tidak mudah, gitu ya. Hanya kadang saya berpikir ini kalau hanya jualan warung satu, ya, terus kemudian nanti buka toko satu itu memang lama. Yang cepat itu apa? Yang pabrikan, pabrik nanti mengelola misalnya roko 1.000, kerudung 1.000, batik 1.000 gitu. Jadi item-itemnya langsung banyak begitu satu mesin nanti kirim ke Jawa Barat, kirim ke Surabaya, ya satu tronton gitu. Nah itu cepat itu memang di situ. Kalau istisna ya ada salam, ada sorof, ini bagian B ya. Ada ju'alah, nanti kita bahas juga. Ada ijarah, sewa menyewa benda, ijarah jasa. Ikhtina, ada tabaruk, saling tolong menolong. Di situ muncul adanya wadiah, titip ya. Ada wakalah, ada kafalah, hawalah, rohin, qard. Ya, qardun itu ya kayak apa di bank itu biasanya saudara-saudara yang miskin tidak bisa bayar nanti ada kartun hasanah pemberian dari pihak bank secara cuma-cuma misalnya gitu rohn jaminan ya. Oke, nah ini kira-kira akad-akad muamalah maliyah tadi termasuk positioning syirkah itu ada di sini ya. Syirkah itu ada di sini dimasuknya di wilayah tijari, dia komersil tidak tabarruk itu ya. Good. Oke, nanti ada lagi kita bisa tambahkan next time. Karena biar istirahat cukup 1 menit, tidak ada pertanyaan. Mas Lafran, Mas Hasan, Mbak Fauzia, nggak ada. Oke. Mau nanya takut salah. Mau nanya Ustaz, takut nanti nggak bisa dijawab. Oke, ada yang mau di-sharingkan nggak? Ini kok silent semuanya ini. Nggak ya? Cukup ya? Oke. Ini kelas, mau nggak? Ada? Ustadz, untuk buku referensinya kita ada anjuran atau tidak? Ada, buku fikih muamalah. Karangan Profesor siapa itu? Terus buku muamalah yang lain ada beberapa itu. Nanti maksudnya gimana? Mau beli atau gimana Mbak Sofiana? Iya, maksudnya buat pegangan kita. Uh-uh. Kalau belajar biar lebih. Oke. Nanti saya sharingkan di situ ya, saya fotokan ya di apa namanya? Di web group ya. Tapi Siap Ustaz. Terima kasih Ustaz. kalau mau beli nanti saya sambungkan ke penerbitnya gitu. Cuma saya enggak tahu teman-teman kalau disambungkan nanti beli apa enggak itu. Nah, kalau bisa beli silakan beli ya. Nah, saya nggak mau membebani. Ya, kalau yang di awal dulu saya katakan cari search yang ada di itu, artikel-artikel ya, itu kan semuanya online bisa di-download tuh. Ya, atau kemudian teman-teman secara online cari yang e-library, buku-buku itu tentang fikih muamalat ya. Kalau yang ini kan harus beli tuh di pustaka itu ada. Nah, kan itu tadi saya nggak tega kalau teman-teman harus beli gitu loh ya Mbak Sofiana. Tapi kalau mau beli enggak apa-apa, nanti saya kasih nomor kontaknya, mau kontak langsung atau mana pesan lewat saya sambungkan ke penerbitnya enggak apa-apa. Gitu ya, karena masa pandemi ini memang wis piro-piro iso kuliah itu luar biasa. Alhamdulillah gitu ya. Kalau yang mau gampang di dunia maya, e-library-nya dimanfaatkan, internetnya dimanfaatkan, dan waktu kita share seperti ini, teman-teman sudah bisa membaca dari beragam referensi yang ada. Itu ya. Baik, terima kasih karena sudah lewat dari jamnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di next meeting nanti 2 minggu lagi ya kita ketemu lewat Zoom. Kalau sebelumnya itu. Jadi simaknya nanti teman-teman bisa sekaligus yang kurang dipahamkan bisa kita sharingkan waktu kita ketemu dengan Zoom begini ya. Terima kasih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke, makasih kembali ya. Makasih. Oke, barakallah.